suasananya remang-remang mengerikan. Iya kenapa sih? Kenapa sih kita gelap gini? Ini sesuai dengan series yang akan kita bahas. Emang gitu? Iya betul, karena ini series kriminal thriller yang cukup mengerikan juga ya. Oh ya? Judulnya adalah, ini ingat-ingat nih, panjang judulnya ya. The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window. Yes. Mungkin judulnya akan mengingatkan kalian sama salah satu film Netflix juga. Yang mirip-mirip judulnya, The Woman in the Window. Iya. Kalau itu diperanin sama Amy Adams ya. Iya. Dan itu film, bukan series. Iya. Gitu ya. Kalau ini series. Terus sebenarnya ini bisa jadi film loh. Bisa sih. Karena pendek-pendek. Iya benar. Ini harusnya kita singkat aja ya, series ini. Panjang banget coy. Karena panjang judulnya. Bercerita tentang seorang wanita, sama namanya Anna, sama juga ini kayak versi filmnya ya. Tapi sekarang diperanin sama Kristen Bell. Yes. Doi mungkin kalian ingat main The Good Place ya? Iya, aku taunya itu sih, aku baru nontonnya di situ. Iya. Ini cerita tentang seorang wanita yang sedang berduka gitu ya. Yes. Kerjaannya hanya ngelihat jendela dan tetangga-tetangganya gitu ya. Tapi somehow dia tiba-tiba menyaksikan pembunuhan ya, yang terjadi di depan rumahnya alias tetangganya sendiri. Tetangga gitu across sih. Ya, across the street from the window. Tapi mungkin mereka adalah perkataan dia tidak dipercaya ya sama orang-orang. Karena kan itu dia, tadi dia lagi berduka, terus lagi kecanduan alkohol dan macam-macam gitu. Jadi apakah pembunuhan yang dilihat itu benar? Apakah cuman hayalan? Betul. Walaupun aku udah nonton filmnya, tetap seru sih buat aku. Iya benar-benar. Gitu, jadi masih dapet tegang-tegangnya, masih seru diikutin, walaupun ada beberapa yang beda ya. Kalau di sini kan dia ombrofobia kan, dia takutnya hujan. Sedangkan kalau yang dulu tuh, film itu yang takut, di film itu takut keluar. Iya, benar. Terus kayak misalnya kalau yang di film tuh suaminya dan anaknya meninggal. Kalau di sini kan enggak, ya dia divorce gitu. Jadi ada beberapa hal yang kayak dibedain gitu. Iya sih. Cuman ya gas besarnya sama ya. Esensinya sama aja sih sebenarnya gitu. Cuman hal-hal itunya jadi lebih lebih luas aja gitu. Kayak takut hujan gitu kan. Jadi karakternya bisa main-main nih keluar gitu. Jadi ada aktivitas lain selain di dalam rumah itu gitu. Enaknya pendek-pendek. Terus jadi kita kayak bisa sambil makan, besok lanjut gitu. Atau bebas kalau mau langsung jebret semua juga bisa gitu. Benar-benar, ini kan ada 8 episode, rata-rata 20 menitan. 20-an, iya. Kaliin aja tuh, lu mungkin bisa kelar 3 jam, 4 jam gitu ya. Kalau dihajar semua gitu. Itu juga bisa, jadi kasual aja kan. Terus ceritanya beres, itu sih. Kaget sih, karena aku kan tahu Kristen Bell itu cuman di The Good Place. Dan di sini dia kayak agak beda kan. Walaupun emang ada lucu-lucu juga sih ya kan. Bikin kaget lagi, ada adegan ranjang yang gila itu loh. Kayak oke, aku baru lihat dia seheboh itu gitu. Terus karena ini series, itu dia banyak karakter lain pengecoh gitu ya. Nah itu juga seru tuh. Jadi kita walaupun mungkin tebakannya bakal ke situ, tapi ya ada beberapa karakter yang kayaknya wah ini siapa? Kenapa ada dia terus gitu ya. Nah itu menarik juga sih sebagai tambahan gitu ya, biar kita jadi makin engaging sih nontonnya gitu. Jadi nebak-nebak mulu gitu ya. Tapi aku keren kan, langsung ketemu. Aku tebakan pertama langsung, aku udah tahu dari awal, aku udah tahu. Kalian nonton filmnya ya pasti harusnya sama sih ya pelakunya gitu ya. Cuman di sini emang dibuat beda aja gitu ininya, tampilannya jadi kayaknya mengecoh banget gitu, kayak anjir kok gitu sih. Emang udah bisa tahu siapa yang ngebunuh kan dari awal, tapi itu kayak ya ampun, gak mungkin banget gak sih? Iya sih. Maksudnya kayak udah dipaksain banget untuk dia gitu. Aku pikir tadinya kayak dia berkomplot dengan bapaknya, ya kan? Tapi ternyata enggak kan? Soalnya di akhir kan dia bilang, bapak saya nggak tahu orang dia lagi latihan kayak gitu kan? Anjir, gimana cara dia mutilasi atau ngangkat gitu? Itu kayak hah? Ya, itu sesuatu yang mengagetkan tapi yang bikin dahi ngerenyit gitu. Iya. Sebenarnya aku juga gak gimana gitu ya, kenapa pelakunya jadi itu gitu ya. Coba kalau berdua ya masih mending ya. Masih mending lah, tapi ini tuh kayak dipaksain harus itu gitu. Iya. Maksudnya prosesnya padahal menuju itu tuh seru aja gitu. Iya. Ada cewek yang suka nipu gitu ya, terus tiba-tiba ada pasangannya lagi. Ada cowoknya gitu kan. Nah gitu kan kita jadi berpikir, wah iya ya, bisa jadi ada intrik apalagi gitu sebenarnya gitu di kehidupan tetangganya itu gitu. Tapi ternyata
ya udah emang ke situ lagi gitu. Iya. Itu kayaknya kekurangan terbesar kali ya dari series Iya, ini. makanya itu yang paling mengganggu. Iya. Padahal sisanya sih aku cukup menikmati ya. Iya. Karena kan selalu bikin kita bertanya-tanya, tiap episodenya selalu bikin kita penasaran. Iya. Apalagi udah ngomongin halusinasinya si anak kan. Iya. Dia tuh halu atau enggak gitu. Itu tuh seru gitu. Kayak gue ngelukis itu padahal mah enggak. Padahal mah iya. Gitu kan. Jadi kayak dibolak-balik gitu loh. Iya, gitu. iya. Tadinya pas sempat siapa Buil ya? Siapa yang tukang perkakas. Iya, itu kayak oh iya ngeri juga sih itu. Tapi ternyata enggak. Iya. Aku juga tadi hampir kecewa kalau misalkan si orang itu yang dijadiin pelaku gitu ya. Karena emang yang nggak ada kaitannya juga sama sekali sih, gitu ya. Kalau cuman alasannya dia dulu adalah mantan pembunuh gitu dan lain-lain gitu dan ada gangguan jiwa juga. Kayak wah udah bisa balik nih tapi terakhirnya bangsat dikasih pembunuhnya yang ini. Agak sebel sih sama polisinya ya. Itu polisi agak males atau gimana gitu ya. Kayak main tuduh gitu loh, kayak males kerja. Tapi mirip sih yang di film juga kan kayak gitu kan, kayak judging gitu kan. Iya, tapi kan maksudnya dari awal kalau polisi yang di film udah bilang lu halu. Kalau di sini tuh kayak dia ini terus ini kayak berubah-berubah gitu loh polisinya. Memorable aku sih pas ketahuan kalau si Biol itu tinggal di atas. Itu kaget sih. Iya benar. Itu kayak lebih wow ternyata selama ini. Iya. Jedar. Sebenarnya selain ngeri dia yang bunuh juga emang ngeri ya, tiba-tiba lo ada orang lain tinggal di atap lo, itu kayak ngeri sih. Pas si Anna masuk rumah sakit, dia kan kayak 3 kali menjelaskan ke orang yang berbeda ya, tapi dengan kata-kata yang sama. Itu maksudnya apa ya? Cuman menarik sih. Kalau kataku sih maksudnya ya emang bosan kali ngejelasin hal yang sama ke orang yang pasti orang nanya lah ya, pasti nanya pertanyaan standar gitu kan, jadi kayak sengaja diulang-ulang. Sama pas tahu ternyata anaknya itu mati di kanibal. Itu gila sih, walaupun di sini nggak diceritain ya, maksudnya nggak ada, nggak pernah dikasih lumayan tahu. shocking sih ya. Maksudnya itu kayaknya lebih shocking daripada keluarga lu mati karena kecelakaan. Iya, di film itu kan dia parno keluar karena kecelakaan. Kalau di sini tuh kayak anaknya mati di kanibal, tapi dia takutnya sama hujan. Itu kayak agak kurang ini sih sebenarnya ya. Iya sih, aku nggak tahu sih ya. Walaupun di awal kan dibilang pas hujan dia nganterin gitu kan, cuman kayak hubungannya kurang sih. Iya, aku juga nggak tahu sih apakah fobia itu terbentuknya karena apa gitu ya. Kan kita nggak tahu juga trauma apa gitu. Memorable buat aku adalah episode terakhirnya ternyata akan nge-lead ke kasus yang lain. Iya, itu aku nungguin sih, kalau ada aku pasti nonton. Iya sih, semoga lebih seru ya karena mungkin settingnya di pesawat doang. Iya, dan beda ya dibanding yang sebelumnya kan. Kalau mau kita kasih skor berapa nih untuk The Girl in the House Across the Street from the Girl in the Window? The Woman kali. Oh, The Woman ya? Pertamanya. Oke, The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window. Susah. 7 CD per 10. Kamu kangen ini ya, The Good Place. Tapi emang mirip loh. Iya benar, kamu nggak CD aja, kurang dewasa. Dan kalau dibandingin filmnya sih aku sejujurnya lebih suka ini sih. Iyalah, iya benar-benar. Ini kayak lebih ini aja, lebih seru aja. Buat yang udah nonton series ini, komen menurut kalian gimana? Apa lebih suka series ini atau versi filmnya ya? Atau udah baca bukunya, kasih tahu. Oh iya. Siapa tahu ada versi yang emang beda gitu ya, dari series maupun film, kita kan nggak baca gitu. Dan ya udah seperti biasa, jangan lupa apa aja? Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram dan Twitter Snakrip. Dan juga beli kaosnya. Linknya ada di deskripsi. Iya. Dan ya udah, kita ketemu lagi di seri-series yang mencekam selanjutnya. Nanti makin gelap nih. Jangan dong, mati lampu. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.